Baik, pada bagian ini kita akan mulai membuat kolom struktur untuk bangunan sederhana. Teman-teman bisa menggunakan cara yang sama seperti membuat balok tadi. Kita memulai dengan memilih structure, kemudian pilih kolom, ya. Dan di default Revit sudah disiapkan kolom dalam bentuk baja, ya. Kolom baja, tapi kita harus menggunakan jenis kolom yang lainnya, yaitu kolom beton, sehingga kita perlu memilih kembali di family yang kita punya masing-masing. Silahkan kembali dulu ke US Imperial, ya. Kemudian kita cari folder structural columns. Pilih di sana, kemudian concrete, dan di sini ada beberapa jenis ya yang bisa kita pilih ketika teman-teman ingin memilih yang rectangular, ya ada lebar dan panjangnya, silakan pilih rectangular, atau yang square yang panjang dan lebarnya sama. Saya pilih yang square, kemudian open. Nah, di bagian default ukurannya adalah 12 kali 12 inch kalau tidak salah ya. Maka kita perlu edit type dan kita duplicate kembali untuk mendapatkan besar kolom yang kita inginkan, yaitu misalnya 14 kali 14. Kemudian oke. Dan dimensinya jangan lupa dirubah jadi 14 kali 14 cm. Ya seperti tadi ya, 15 itu akan adalah hasil akhir biasanya dengan sudah diberikannya plesteran, acian, sehingga sebetulnya kolom kita itu dimensinya ya sekitar 14 kali 14 cm. Anggap seperti itu, kemudian kembali kita oke. Nah, ketika mode ini itu sudah kita siap untuk diletakkan pada titik-titik yang akan kita jadikan kolom. Tinggal kita harus pastikan dulu bahwa pada posisi muka tanah atau lantai 1 ya yang akan kita jadikan kolom, saya juga pilih dulu misalnya di muka tanah. Kemudian ini sama, ya setelah itu tinggal kita pilih titik-titik yang akan kita jadikan titik kolom tersebut. Dan sebelumnya pastikan juga yang terselect adalah vertical column. Jadi bukan yang di sebelahnya ya, karena yang di sebelahnya ini akan untuk digunakan sebagai kolom miring. Ya. Kita akan pilih yang vertical column, maka klik 1. Ini tidak terlihat, ya, tidak masalah karena kita masuk ke dalam level lantai 1. Kita coba masuk ke muka tanah. Selanjutnya tadi masih sama, kita pilih column, kemudian titik ini juga. Satu lagi, bagian tengah. Kemudian di bagian ujung juga sama, karena perlu perkuatan ya. Dan di sini, ini, kemudian ini. Ya, selesai. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah sudah jadi kolom tersebut, maka silakan teman-teman bisa cek misalnya di bagian 3 dimensi. Kolomnya sudah jadi, tapi posisinya yang masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita coba lihat misalnya pada section ya. Section, go to view. Jadi kolom-kolom itu ada, sudah jadi ya. Tapi pada bagian bawah, saya coba blok dulu semua, filter, atau saya blok dulu dari 3 dimensinya, ya. Kemudian filter, check none, dan pilih structural columns, ya. Oke, kita lihat di section, posisinya yang belum sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kita tinggal edit di bagian propertiesnya, misalnya
base levelnya adalah lantai 1. Nah, ini terjadi warning ya, karena ada yang perlu disesuaikan terlebih dahulu. Mungkin ketinggiannya atau ketika base levelnya kita rubah, maka offset-nya tidak sesuai dengan yang tadi kita letakkan kolom tersebut. Kita oke terlebih dahulu ya, kemudian pada bagian top offset ya, artinya berapa ketinggian dari kolom tersebut dari muka tanah ya, tadi kita memulai meletakkan itu kan dari muka tanah ya, sehingga kita tinggal mengisi top offset-nya misalnya 3,5 meter ya, sesuai dengan ketinggian lantai 2 kita dari muka tanah yang levelnya adalah misalnya 0,00 ya, offsetnya itu 3,5. Teman-teman bisa cek ya, ini sebetulnya kolomnya itu sudah sampai atas tuh ya, terlihat kan di warna biru sampai atas, hanya saja panjangnya jauh sampai ke dalam. Kita cukup misalnya letakkan atau base levelnya, base offsetnya itu pada level 0 saja, 0,0. Ya, otomatis ya, dia panjang kolom tersebut sesuai dengan tinggi dan lebar dinding yang kita sesuaikan. Bisa dicek di wireframe. Sudah ya. Bisa juga kita coba cek misalnya di lantai 1, maka teman-teman sudah bisa lihat bahwa kolom-kolom tadi sudah ada pada posisi yang kita inginkan. Ya, jadi yang warna biru yang terselect itu adalah posisi kolom tersebut. Dengan demikian, teman-teman sudah melengkapi gambar bangunan sederhana ini, mulai dari gambar bentuk 3 dimensinya, ya, elemen-elemen dinding, pintu, jendela, lantai, sampai pada elemen-elemen strukturnya, ya, seperti kolom dan balok. Seperti tadi yang saya praktekkan sebelumnya, teman-teman bisa memastikan juga apakah eh, semuanya sudah dibuat ya sesuai dengan yang direncanakan dengan cara memblok semuanya, kemudian cek none, pilih structural column dan structural framing-nya, oke, dan misalnya bisa di-copy ke bagian kanan atau kiri untuk melihat secara jelas kolom dan kolom dan balok yang sudah kita buat tadi. Ya, ini adalah bagaimana kolom dan balok kita itu sudah jadi secara utuh ya, mulai dari lantai dasar, tanah, dan lantai paling atas, serta kolom-kolom itu sendiri. Baik, demikian video penjelasan kolom tersebut. Dan ternyata satu lagi, ini ada satu bagian yang sepertinya miss ya. Kita perlu melihat di sini posisinya itu berbeda dengan kolom yang lain. Nah, ini tinggal kita cek ya di bagian propertiesnya, diklik, kemudian coba kita cek base-nya adalah di sini masih lantai 1. Kita rubah jadi muka tanah, maka dia otomatis akan berubah menyesuaikan dengan kolom-kolom yang lainnya. Dan top levelnya juga kita buat muka tanah sehingga offsetnya 3,5 meter itu sesuai dengan perintahnya, yaitu 3,5 meter dari muka tanah. Ya, teman-teman sudah bisa lihat bahwa ini sudah sesuai dengan perencanaan struktur kita.
Baik, demikian penjelasan. Sampai jumpa pada video berikutnya.